tetap makan bawang putih mentah ya. Dan jangan lupa sebelum makan bawang putih mentah itu kalian berdoa Bapa kami terlebih dahulu ya. Kalau kalian tidak kuat makan bawang putih mentah itu bisa diiris-iris terus dicampur dengan makanan lainnya seperti pecel atau seperti buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Yang terpenting dalam kondisi bawang putih itu mentah ya, atau kalian campur dengan telur goreng. Jadi bawang putih yang mentah itu kalian sisipkan di telur atau di terong atau mungkin di sayuran tempe goreng ya. Jadi ya supaya bisul-bisul kalian itu cepat sembuh ya, mengering dari dalam tubuh kalian. Tidak hanya bisulnya saja tapi grapin oksidnya juga mulai hancur luluh sedikit demi sedikit seperti itu. Ya kalau kalian sudah terima vaksin 1-2 ya 2 atau 3 butir cukup ya satu hari. Kalau kalian sudah memakai 3, 4, 5 ya satu siung itu yang isinya 7, 8 atau 9 butir itu harus kalian makan satu harinya. Terserah kalian makan langsung satu kali makan atau kalian makannya itu dibagi 3 kali cara makannya, yaitu terserah kalian seperti itu. Semakin kalian cepat makan bawang putihnya ya semakin grapin oksid itu semakin hancur seperti itu. Kalau kalian ragu-ragu ya sudah berarti kalian harus menyiapkan ini supaya grapin oksidnya itu hancur ya kalian harus makan bawang putih. Dan jangan lupa untuk doa Bapa kami sebelum makan bawang putih itu, karena yang lebih berkuasa itu ya doa Bapa kaminya. Bawang putih itu hanyalah hanyalah formalitas sebenarnya seperti itu, hanya penambah saja. Sebenarnya yang berkuasa ya doa Bapa kaminya itu, kalau kalian tuh tahu ya. Jadi ya kalau kalian ingin grapin oksidnya cepat hancur di dalam peredaran darah sebelum nanti menutupi katup di jantung kalian ya kalian harus sering makan bawang putih mentah seperti itu. Karena kan masing-masing orang itu waktu bisulnya muncul itu berbeda-beda ya, tidak semua sama ya. Misalnya memakai vaksin ini vaksin itu masa bisulnya muncul itu berbeda-beda sesuai dengan ketahanan tubuh ya, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Atau satu rumah itu berbeda-beda bisulnya munculnya, itu berbeda-beda jangka waktunya ya, tidak bisa satu rumah itu langsung bareng serentak, itu nggak bisa ya. Bahkan satu sebelahan rumah ya, tetanggaan itu juga berbeda bisulnya itu muncul ya, tidak sama waktunya, itu tidak sama, berbeda-beda seperti itu. Jadi ya kalian sering-seringlah makan bawang putih mentah supaya grapin oksidnya itu sebelum masuk ke katup jantung ya, ke jantung itu sudah hancur. Jangan sampai grapin oksidnya itu sampai ke katup jantung ya, itu akan menghalangi atau menghambat peredaran darah kalian, terus kematian mendadak seperti itu. Sebelum mengalir ke jantung itu sudah hancur, jadi kalian tidak mati mendadak seperti itu, harus dihancurkan. Kan grapin oksid itu kan kecil ya, pembuluh darah itu kan tidak lebar sangat ya. Jadi kan ketika grapin oksid itu nongkrong di katup jantung ya, berarti grapin oksidnya itu sudah menghalangi
katup masuk atau katup keluar dari jantung seperti itu sangat berbahaya. Sebelum itu grafin oksid itu berhenti atau nongkrong di katup jantung ya harus hancur. Kalau tidak hancur ya ketika darah kalian itu tersumbat ya, tidak mengalir, tidak masuk ke dalam katup jantung dan tidak keluar dari katup jantung ya, jantung kalian tidak terpompa darah ya, jadi kosong. Jadi itu yang membuat kalian itu mati mendadak di situ. Penyempitan pembuluh darah seperti itu. Penyumbatan seperti itu. Makanya sering-seringlah makan bawang putih mentah selama kalian masih hidup ya. Apalagi kalian yang sudah terima vaksin 3-5 kali booster 1-2 itu harus sering-sering makan bawang putih mentah. Dan jangan lupa untuk doa Bapa Kami sebelum memakannya. Itu sangat penting. Doa itu sangat berkuasa. Bawang putih itu hanyalah formalitas saja, membantu saja. Doanya yang paling penting sebenarnya, bukan bawang putihnya. Kuasa dari doa itu sangat berkuasa. Bapa Kami itu tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dari doa Bapa Kami. Seperti itu.